Waktu Ramadan selesai dan kita semua merayakan Idul Fitri, rasanya perjalanan spiritual kita udah sampai di puncaknya ya. Tapi, gimana kalau saya bilang bulan setelahnya, yaitu Syawal, itu sebenarnya bukan garis finish? Justru itu adalah garis start untuk sebuah perjalanan baru yang jauh lebih hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Kali ini kita akan buktikan bareng-bareng kalau Syawal itu adalah awal dari sebuah babak baru yang penuh sekali dengan makna. Yuk kita bedah bersama. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, ini nih yang bakal kita obrolin. Kita mulai dari arti nama Syawal itu sendiri, terus kita bongkar mitos kelam yang dulu pernah ada. Kita juga bakal lihat gimana Islam meluruskan mitos itu, mengungkap rahasia pahala puasa setahun penuh, dan memetik hikmah kemenangan. Dan di akhir, kita akan punya cara pandang baru, melihat Syawal sebagai awal dari perjalanan kita. Baik, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebetulnya arti dari kata Syawal? Ternyata, nama ini bukan cuma penanda bulan loh, tapi menyimpan filosofi yang dalam banget. Jadi kalau kita lihat dari bahasanya, Syawal itu asalnya dari kata kerja dalam bahasa Arab syala, yang artinya itu mengangkat atau meningkatkan. Nah, dari akar katanya aja kita udah bisa ngerasa ini ada pesan tentang sebuah peningkatan. Tapi peningkatan apa ya yang dimaksud? Nah, ini dia jawabannya. Ada 3 makna keren di baliknya. Pertama, soal peningkatan amal kita, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kedua, pengangkatan derajat ketakwaan kita di hadapan Allah. Kan sebulan penuh kita udah digembleng nih. Dan yang ketiga, yang ini juga penting banget, yaitu meninggikan semangat ibadah kita supaya nggak langsung drop setelah Ramadan selesai. Sekarang, kita coba geser sedikit ke sisi yang lebih gelap dari sejarah Syawal. Percaya nggak percaya, bulan yang penuh makna peningkatan ini dulu pernah dianggap sebagai bulan yang buruk. Pertanyaan ini mungkin kedengaran aneh ya buat kita sekarang. Tapi di zaman pra-Islam atau jahiliyah, banyak banget orang yang yakin kalau Syawal itu bulan pembawa sial. Terutama untuk urusan nikah-menikah. Kira-kira dari mana ya keyakinan ini datang? Jadi gini, mitos ini tuh berawal dari pengamatan yang sederhana banget. Di zaman Arab jahiliyah, bulan Syawal itu pas banget waktunya unta-unta betina sering mengangkat ekornya sebagai tanda kalau mereka menolak untuk kawin. Nah, fenomena alam ini kemudian mereka kait-kaitkan secara tahayul dengan nasib pernikahan manusia. Dianggap pertanda buruk gitu. Tapi Islam datang untuk memutus semua rantai keyakinan semacam ini dan menegaskan kalau semua waktu itu ciptaan Allah dan pada dasarnya itu baik. Dan hebatnya, Islam itu nggak cuma menghapus mitos dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan yang sangat nyata. Teladan terbaiknya tentu datang langsung dari Rasulullah SAW sendiri. Ini adalah kesaksian langsung dari ibunda kita, Aisyah radhiyallahu anha. Dengan sengaja menikahi Aisyah di bulan Syawal, Rasulullah itu seakan-akan menabrak mitos itu secara langsung dengan perbuatan beliau. Pesannya jadi kuat banget. Syawal itu bukan bulan sial, justru bulan yang penuh berkah. Bahkan untuk memulai sebuah pernikahan. Nah, selain meluruskan mitos, Syawal juga datang bawa bonus spiritual yang luar biasa banget. Ini adalah sebuah kesempatan emas buat kita semua yang mau menjaga momentum Ramadan. Hadis riwayat Imam Muslim ini, wah, ini salah satu kabar gembira terbesar di bulan Syawal. Cuma puasa 6 hari, tapi pahalanya disamakan dengan puasa setahun penuh. Kok bisa? Gimana hitung-hitungannya? Nah, begini perhitungannya, sederhana tapi dahsyat. Dalam Islam kan setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya jadi 10 kali lipat. Jadi 30 hari puasa Ramadan kita nilainya jadi setara 300 hari. Terus kita tambah 6 hari puasa Syawal yang nilainya jadi setara 60 hari. Kalau di total pas banget jadi 360 hari. Atau kurang lebih setara dengan puasa selama 1 tahun penuh. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, jadi dari semua yang udah kita bahas, apa aja nih pelajaran dan keutamaan utama yang bisa kita ambil dari bulan Syawal? Yuk kita rangkum poin-poin paling pentingnya. Yuk kita rangkum hikmahnya. Pertama, Syawal itu bulan kemenangan sejati, di mana kita merayakan keberhasilan kita di Ramadan. Kedua, bulan ini jadi ujian pertama buat istiqomah kita. Bisa nggak kita konsisten beribadah? Ketiga, ada tawaran pahala setahun penuh yang luar biasa. Keempat, ini momen emas untuk mempererat persaudaraan lewat silaturahmi. Dan yang terakhir, Syawal mengajarkan kita untuk bebas dari mitos dan percaya sepenuhnya pada kebaikan Allah. Dan semua ini membawa kita ke kesimpulan akhir, sebuah cara pandang baru yang bakal mengubah total cara kita melihat bulan Syawal. Jadi poin paling pentingnya adalah ini.
Sukses atau tidaknya Ramadan kita itu nggak cuma diukur dari apa yang kita lakukan di bulan itu, tapi dari apa yang kita lakukan setelahnya. Syawal adalah babak pertama dari 11 bulan ke depan. Ini adalah kesempatan kita buat membuktikan kalau pelajaran dari Ramadan kemarin benar-benar meresap dan mengubah kita jadi pribadi yang lebih baik secara berkelanjutan. Maka dari itu, yuk kita jadikan Syawal ini sebagai awal yang baru, bukan akhir. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membuat kita semua jadi lebih menghargai dan bisa memaksimalkan bulan yang penuh berkah ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.